Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur mari kita naikkan atas kasih Tuhan Allah yang senantiasa kita rasakan hingga pada kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali dapat berkumpul, bertemu kembali dalam peribadatan Minggu tanggal 12 April tahun 2026 yang merupakan ibadah Minggu Paskah kedua. Majelis GKJ Pekalongan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, juga mungkin bagi Bapak, Ibu warga tamu yang hadir dalam gedung gereja ini, serta untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengikuti peribadatan melalui kanal YouTube GKJ Pekalongan. Jemaat yang terkasih, ibadah pagi ini akan dilayankan oleh Ibu Christina Buta dengan tema ibadah mengikut Kristus yang bangkit, ikut dalam karya pemulihan Allah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat hening sejenak. Saat hening cukup, jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawal ibadah pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari pujian KJ 397, bait yang pertama dan bait yang kedua. Terpuji Engkau Allah Maha Besar dan selanjutnya. Masuk dalam votum dan salam. Ibadah Minggu Paskah 2 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang hadir pada ibadah pagi ini. Hari ini adalah ibadah Minggu Paskah 2 dengan tema mengikut Kristus yang bangkit, ikut dalam karya pemulihan Allah. Menjadikan sebuah momen perenungan tentang realita dunia. Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dengan sempurna dan sangat baik. Namun kita juga melihat banyak sekali kekurangan di dalamnya.
Ketidakutuhan ini mencerminkan kehilangan mendalam, baik dalam ciptaan itu sendiri maupun dalam kehidupan manusia. Para Yesus juga pernah mengalami kehilangan serupa setelah kematiannya. Mereka merasa kehilangan arah. Kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa Tuhan tidak membiarkan manusia hidup di dalam kehilangan. Kristus membawa harapan baru, memulihkan iman, dan meneguhkan hati. Marilah kita mengikuti Kristus, ikut ambil bagian dalam karya pemulihan Tuhan kepada umat-Nya, dan ikut menghadirkan kehidupan yang lebih utuh. Dan di dalam dunia yang rapuh. Dengan demikian, iman kita tidak hanya terbatas pada perayaan, tetapi juga terwujud dalam tindakan nyata yang menghidupkan sesama. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 397 bait 3 dan 4. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus dan seterusnya. Serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita renungkan sabda Tuhan Yesus dalam surat 1 Yohanes 4, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita menyadari bahwa kita belum bisa melakukan hukum kasih tersebut dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah dengan kerendahan hati dan mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami menyadari Tuhan, kehidupan kami masih penuh dengan celah dan dosa. Setiap kali kami meneliti diri dan kehidupan kami, Tuhan, kami merasa malu di hadapan-Mu.
Kami masih sering mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami sering mencederai perasaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami penuh cacat, kami penuh dosa, sehingga kami tidak layak di hadapan-Mu. Oleh karena itu Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan dan bimbingan-Mu Tuhan. Tolonglah kami untuk mampu mengampuni dan mengasihi saudara-saudara kami dengan tulus dan tanpa pamrih. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami dan mampukan kami supaya dapat mengasihi sesama kami, sama seperti Engkau telah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan memohon ampun. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan sempurnakan pengakuan dosa kita dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian pertobatan yang akan kita nyanyikan dari nyanyian NKB 122, bait yang pertama dan kedua. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, dan seterusnya. Saudara diundang untuk berdiri. Mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Bertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat ini, mari kita menerima sabda Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 392 bait 1 dan 2. Ku berbahagia, yakin, teguh, dan seterusnya. Ku
Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan saya hantarkan. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dimampukan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan dengan baik dan setia. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan tersampaikan dengan baik, sehingga kami boleh mendapat berkat dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berseru kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dinubuatkan Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Tuhanlah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya dalam laku keseharian kita. Haleluya.
Kok udaranya panas ya? Atau mungkin karena saya berdiri di sini kemeringat. Pak Sujud senyum-senyum. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tema ibadah pada minggu ini yaitu mengikut Kristus yang baik, ikut dalam karya pemulihan Allah. Minggu lalu kita sudah merayakan Paskah bersama-sama. Pada hari ini anak-anak dari sekolah minggu juga ikut merayakan Paskah di halaman gereja. Paskah adalah memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya pada hari ketiga ketika penyalibannya di atas kayu salib. Momen ini melambangkan kemenangan atas dosa dan maut, serta harapan akan hidup baru. Kebangkitan Kristus menguatkan kesadaran dengan memberi arah baru bagi relasi manusia dengan dunia, bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk melestarikan lingkungan. Tuhan menciptakan alam semesta dengan sempurna. Segala sesuatu yang ada di dalamnya sungguh amat sangat baik. Namun kenyataannya kini menunjukkan bahwa dunia mengalami banyak kekurangan. Realitasnya terjadi krisis kerusakan lingkungan dan krisis kemanusiaan. Ketidakutuhan ini mencerminkan adanya kehilangan yang mendalam, baik dalam ciptaan maupun dalam kehidupan manusia. Di tengah dunia yang syarat penderitaan ini, kebangkitan Kristus hadir sebagai kabar sukacita sekaligus pemanggilan pemulihan ciptaannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hidup beriman tidak selalu berada dalam keadaan kuat. Ada masa ketika orang beriman hidup di dalam pergumulan. Apakah di antara kita ada yang tidak pernah mengalami pergumulan? Bapak Ibu majelis, ada yang tidak pernah mengalami pergumulan? Saya rasa semuanya pernah mengalami pergumulan. Atau mungkin ada juga yang pernah merasa takut hidup sendiri. Setelah anak-anak dewasa nanti, tidak ada yang akan menemani di hari tuanya. Atau mungkin takut ketika pasangan hidupnya tiba-tiba harus pindah keluar kota. Seperti saya misalnya. Atau mungkin tahun ini ada salah satu anaknya lulus SMA dan minta kuliah di luar kota. Tetapi keadaan ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Wajar, sebagai manusia kita punya kekhawatiran. Tetapi jangan sampai berkepanjangan. Ingatlah, pergumulan atau permasalahan yang kita alami tidak diberikan di luar batas kemampuan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri dalam menyelesaikannya asal kita memohon campur tangan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus pasca kebangkitan Yesus. Pintu tertutup, hati penuh takut, pikiran kacau, dan masa depan yang gelap. Ada juga masa seperti Thomas, tetap dekat dengan komunitas, tetapi di dalam hati ada luka, kecewa, dan pertanyaan yang belum selesai. Kabar baik dari Injil Yohanes ini adalah Yesus yang bangkit tidak menjauhi orang yang takut dan ragu. Ia justru datang untuk memulihkan. Kebangkitan Kristus bukan hanya membuktikan bahwa ia hidup,
tetapi juga menghadirkan pemulihan nyata. Hati yang takut dipulihkan menjadi damai dan berani, serta hati yang ragu dipulihkan menjadi percaya dan menyembah. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 31, Yesus datang kepada murid-murid yang sedang terkunci karena takut. Lalu juga datang kepada Thomas yang bergumul dengan keraguan. Dan di kedua situasi ini, ia memulihkan mereka dengan kehadirannya, damai sejahtera dan panggilannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai orang percaya menghidupi kebangkitan itu dan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Inilah yang akan kita renungkan bersama. Pemulihan pertama, dari ketakutan menjadi damai sejahtera. Pada ayat 19, murid-murid berkumpul dengan pintu-pintu terkunci karena takut. Situasi mereka bukan hanya takut secara emosional, tetapi juga lumpuh secara rohani dan misi. Di dalam situasi gelisah itu, Yesus datang berdiri di tengah-tengah dengan sapaan, "Damai sejahtera bagi kamu." Sapaan ini menjadi angin segar yang memulihkan jiwa mereka. Yesus lalu memperlihatkan luka di tangan dan di lambungnya, bukti bahwa yang hadir di hadapan mereka adalah Yesus yang sama, kini telah bangkit dari maut, sehingga ketakutan mereka berubah menjadi damai sejahtera. Sesudah itu, Yesus tidak berhenti pada menenangkan hati mereka saja. Ia memulihkan mereka lebih jauh lagi dengan berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Di dalam ayat 21. Jadi pemulihan yang Yesus kerjakan bukan hanya pemulihan perasaan saja, tetapi pemulihan identitas dan panggilan. Dari orang-orang yang bersembunyi, mereka dipulihkan menjadi orang-orang yang diutus. Karya pemulihan selalu bergerak dari damai menuju misi. Ia tidak sekedar membuat kita merasa lebih baik, tetapi memulihkan kita supaya kita kembali hidup sesuai tujuan Allah. Damai sejahtera yang diberikan Kristus bukan pelarian dari realita, melainkan kekuatan untuk menghadapi realita bersama dengan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menghadirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberi kuasa baru melalui Roh Kudus. Yohanes mencatat bahwa Yesus menghembusi murid-muridnya sambil berkata, "Terimalah Roh Kudus," di dalam ayat 22. Hembusan ini mengingatkan pada kisah penciptaan manusia dalam kitab Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari hembusan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian pula para muridnya. Setelah peristiwa salib, layaknya debu yang kehilangan daya hidup, yang sebelumnya terpuruk oleh ketakutan, dipulihkan dan dihidupkan kembali. Tindakan ilahi ini memberikan kehidupan baru bagi para murid. Roh Kudus bukan hanya menguatkan, tetapi juga mengutus mereka untuk menjadi saksi dan membawa berita pengampunan serta melanjutkan karya pemulihan Allah di seluruh dunia. Pemulihan yang kedua, dari keraguan menjadi keyakinan iman. Bagian kedua ini menyoroti Thomas,
Ia menolak percaya hanya berdasarkan kesaksian orang lain dan berkata bahwa ia harus melihat dan menyentuh sendiri luka Yesus. 8 hari kemudian Yesus datang lagi. Menariknya, Yesus tidak menolak Thomas, tidak mempermalukan Thomas, dan tidak membuang Thomas dari persekutuan. Justru Yesus menemui titik pergumulannya secara pribadi. Yesus tahu apa yang ada di pikiran Thomas. Taruhlah jarimu di sini, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Respon Thomas selalu menjadi salah satu pengakuan iman paling kuat dalam Injil Yohanes. Ya Tuhanku dan Allahku, di dalam ayat 28. Artinya, Yesus memulihkan Thomas bukan hanya keraguan intelektual, tetapi membawa dia masuk ke relasi iman yang lebih dalam dan pribadi. Keraguan yang dibawa kepada Kristus dapat menjadi jalan menuju pengenalan yang lebih dewasa. Ini menunjukkan bahwa karya pemulihan Kristus tidak selalu dimulai dari jawaban yang lengkap, tetapi dari perjumpaan yang nyata dengan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, iman sejati bukan sekedar hasil bukti empiris, melainkan kepercayaan yang lahir dari kasih Allah dan kesediaan untuk membuka hati kepada karya Roh Kudus. Kebangkitan Kristus menjadi dasar pemulihan Allah yang terus bekerja di dalam sejarah manusia. Ia hadir di tengah-tengah ketakutan, meneguhkan dalam keraguan, dan memberi kehidupan baru melalui Roh Kudus. Umat dipanggil untuk mengikuti Kristus yang bangkit, setia dalam pengharapan, dan terlibat dalam karya pemulihan Allah bagi dunia yang luka. Orang yang dipulihkan dari ketakutan harus belajar hidup dari damai Kristus, bukan dari rasa aman semu. Dalam keseharian kita sering mencari pemulihan dengan cara manusiawi, kontrol, kepastian, uang, pengakuan, atau menghindari masalah. Tetapi murid-murid tetap takut ketika mereka sudah berkumpul di ruangan tertutup. Pintu yang terkunci tidak sanggup menyembuhkan hati yang gentar. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran Kristus dan damai sejahteranya. Maka implikasinya bagi hidup orang beriman ialah setiap hari kita perlu belajar datang kepada Tuhan, menerima damai-Nya, dan menjalankan tugas di rumah, di tempat kerja, di tempat pelayanan dengan relasi keyakinan bahwa Kristus yang bangkit tetap menyertai kita. Orang yang dipulihkan dari keraguan harus berani jujur di hadapan Tuhan dan bertumbuh menuju iman yang dewasa. Di dalam hidup sehari-hari ada orang percaya yang nampak aktif, tetapi di dalam hati menyimpan banyak pertanyaan tentang doa yang belum terjawab, tentang penderitaan, tentang kegagalan, atau tentang kekecewaan pada gereja dan sesama. Kisah Thomas mengajarkan kepada kita bahwa keraguan harus dibawa masuk ke dalam perjumpaan dengan Tuhan dan tetap berada dalam komunitas murid. Di sana Tuhan bekerja memulihkan iman. Jangan sembunyikan pergaulan rohani. Bawa dalam doa, firman persekutuan dan penyembahan. Iman yang dewasa bukan iman yang tidak pernah bertanya, tetapi iman yang akhirnya berkata seperti Thomas,
"Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31 ini memperlihatkan bahwa Yesus yang bangkit masih harus berkarya memulihkan. Ia memulihkan murid-murid yang takut menjadi pembawa damai dan utusannya. Ia memulihkan Thomas yang ragu menjadi pribadi yang mengaku dan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Allah. Jadi karya pemulihan Kristus selalu menyentuh dua area penting hidup kita, hati yang terluka dan iman yang goyah. Ketika Kristus hadir, ketakutan tidak akan menjadi akhir dan keraguan tidak harus menjadi kebinasaan. Di tangan Kristus, keduanya dapat dipulihkan menjadi damai, iman, dan kesaksian hidup. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menjadi perpanjangan tangan Allah di dunia ini. Kita ambil bagian dalam karya pemulihan Allah dan menjadi agen perubahan untuk memperbaharui ciptaan Allah. Dengan demikian, iman kita tidak berhenti pada perayaan Paskah saja, tetapi mewujud nyatakan dalam tindakan yang menghidupkan sesama dan menjadi saluran berkat bagi dunia yang rapuh ini. Amin. Mari kita saat teduh setelah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Mampukanlah kami Tuhan dalam menghadapi kehidupan di tengah dunia yang rapuh ini. Biarlah kami semua boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan ikut ambil bagian dalam karya pemulihan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyegarkan kembali pengakuan iman kita akan Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita, saya hantarkan. Kembali kami datang kepadamu ya Allah untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang selalu menyertai kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di Pekalongan ini, khususnya gereja Kristen Jawa, baik yang ada di Pekalongan maupun yang ada di pepantan-pepantan, baik yang ada di pepantan Kaligawe maupun yang ada di pepantan Comang. Berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Dwi Argo Mursito dan keluarga. Engkau beri kesehatan agar senantiasa dapat melayani ke seluruh jemaat GKJ Pekalongan. Bapak dan Ibu Majelis,
Komisi-komisi, kelompok-kelompok Engkau berkati juga, sehingga dapat melaksanakan seluruh program-program gereja dengan baik. Bapa yang di sorga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami Adi Yuswo dengan segala pergumulan yang mereka alami. Engkau berkati ya Bapa, sehingga mereka dapat melanjutkan hidupnya dengan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat GKJ Pekalongan. Bagi mereka yang sedang berulang tahun pada bulan ini, berikanlah kesehatan dan umur yang panjang, sehingga mereka dapat menikmati hidupnya dengan penuh bahagia bersama keluarga. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan kemampuannya. Bagi mereka yang sedang mencari jodoh, Tuhan berikanlah jodoh yang sepadan, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan penuh sukacita. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan hampiri mereka satu persatu, sehingga mereka boleh sembuh dan boleh hidup di dalam kesehariannya. Bapak Presiden beserta menteri-menteri Engkau berkati, sehingga dapat melaksanakan roda pemerintahan dengan adil dan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami yang tidak sempurna ini, yang kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan yang akan dilandasi firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat yang ke-11 yang demikian firman-Nya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyhurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Demikian nat persembahan pada kesempatan ini. Baiklah Bapak Ibu, persembahan yang sudah kita persiapkan, kita kumpulkan, diiringi memuji nama Tuhan, Bapa yang kekal. Ku
Jemaat dimohon untuk berdiri dan berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada kesempatan ini anak-anak-Mu bersyukur kepadamu dengan memberikan persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lain yang diberikan jemaat-Mu pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan sudi menyucikan, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu pada hari ini dengan kelimpahan berkah untuk kepentingan kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri kebijaksanaan. Bapa, bila di dalam kami memberikan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan, kami semua mohon pengampunan. Semua ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, marilah ibadah pada kesempatan ini kita akhiri dengan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 340 bait pertama sampai yang kedua. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, dan seterusnya. Dan jangan menyerah.
pengutusan dan berkat. Arahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Hiduplah dalam karya pemulihan Allah di tengah dunia. Lakukanlah kehendak Tuhan, dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus melimpahi kita sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.